tiba-tiba kok ngerasa di bagian lengan ada benjolan gitu, tapi benjolannya di dalam gitu dok, jadi harus agak ditekan-tekan gitu rabanya. Ya? Iya, TB paru gitu, yang sesama TB gimana? kulit atau yang lain gitu. Reaksinya paling nanya, karena kan aku sehat-sehat aja ya dok badannya gitu, pasti ditanya Mbak sakit apa gitu, aku jawab TB gitu. Loh kok TB gitu, karena mereka rata-rata kan kurus, fisiknya kurus lemas gitu ya dok. Halo sahabat TB, selamat datang di TB TV. Take action, no discrimination. Selamat datang semuanya di TB Talks, podcastnya TB TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Siapa dia? Tamu kita penyintas TB kulit. Ya, dan sudah sembuh ya? Alhamdulillah dok, sudah sembuh. Sudah sembuh. Pribadi yang sangat menyenangkan, masih muda, masih 23 tahun, masih mahasiswa. Jadi masa depannya masih panjang. Terima kasih sudah datang. Terima kasih dokter sudah ajak aku ngobrol di sini. Dan kasusnya juga istimewa, yaitu TB kulit. Kasus yang jarang loh. Kita diskusi santai yang tujuannya adalah sharing pengalaman agar supaya audiens kita, pendengar kita, warganet semua itu bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang dialami oleh Inan. Tahun kapan sih kamu ini terdiagnosis TB kulit? Tahun 2022 dok, tahun kemarin. Baru banget iya, ya dok, jadi ini aku baru 2 bulan selesai pengobatan dok. Alhamdulillah. Udah selesai. Itu gejalanya apa dulu? Gejalanya awalnya itu benjolan aja dok, jadi aku tuh lagi pakai lotion lah ya dok, body lotion seperti biasa gitu. Terus tiba-tiba kok ngerasa di bagian lengan ada benjolan gitu, tapi benjolannya di dalam gitu dok, jadi harus agak ditekan-tekan gitu rabanya ya? Iya gitu. Terus sekitar 2 minggu kemudian kok benjolannya mulai kelihatan dari luar gitu. Terus barulah mulai berobat ke klinik gitu. Ada rasa nyeri nggak di sekitar awalnya benjolan? Enggak dok, awalnya enggak, sampai begitu dia kurang lebih sebulan lah baru dok mulai meruam merah dan itu mulai sakit, jadi mulai sulit gerakin tangan ya? Tangan pegel, sulit digerakkan karena dia bengkak biasanya. Iya betul dok. Oke. Terus setelah 2 bulan baru dia membiru dok, mulai merah membiru gitu. Ntar kita cerita tadi yang ke klinik kan? Iya betul dok. Saat ke klinik diperiksakan lalu dikatakan apa sakitnya? Awalnya di klinik nggak didiagnosa apa-apa sih dok gitu, hanya dikasih obat anti radang kayaknya ya kalau nggak salah, sama antibiotik gitu deh. Terus udah dibilangnya sih memang nanti kalau nggak ada perubahan balik lagi aja gitu. Ternyata aku nunggu perubahannya sekitar 2 mingguan sih dok, karena waktu itu sibuk kuliah juga kan gitu. 2 minggu ternyata kok makin memerah gitu, justru dia makin besar benjolannya, akhirnya barulah aku berobat lagi gitu. Oke, sebelum berobat lagi saya mau tanya nih Inan ya. Kan gejala-gejala yang sifatnya lokal yaitu di kulit udah jelas nih. Ada benjolan, makin lama makin besar, merah, bikin pegel, bahkan sakit untuk digerakkan begitu ya. Betul, dok. Nah, ada nggak gejala yang lain, misalnya gejala TB secara umum nih, yaitu ada demam-demam yang tidak terlalu tinggi, badan anget-anget, kemudian lemas-lemas atau nafsu makannya turun, dan berat badan mungkin agak turun, kira-kira ada nggak gejala? Nggak ada tuh dok. Nggak ada. Justru makanya aku bingung dok waktu pertama diagnosis TB, loh kok TB gitu, karena aku nggak pernah ngerasain gejala apapun gitu. Berobat yang kedua langsung dikatakan TB atau ada prosedurnya? Enggak dok, begitu berobat kedua dirujuk ke dokter bedah. Jadi setelah itu aku dibedah dulu dok, pengangkatan benjolan dulu, baru setelah itu dinyatakan TB gitu dari hasil patologinya. Iya, gitu. Oke. Jadi pada saat dokter menyampaikan, oh kamu nih tuberkulosis, TB, gimana perasaannya? Oh kaget banget dok, karena kan aku yang nerima hasil patologinya, aku baca dulu sendiri. Kesimpulannya ada
tuberkulosis gitu. Aku nggak begitu ini ya dok, apa ya? Nggak ngeh gitu. TB, emang TB ada di, kok benjolan jadi TB gitu, bingung aja gitu dok. Karena taunya selama ini kan TB paru-paru ya dok, gitu. Terus setelah papa baca, kok kamu tuberkulosis gitu. Terus loh emang kenapa gitu? Aku nggak tahu gitu. Setelah dijelasin sama dokter begini, oh ternyata TB kulit kemungkinannya gitu. Jadi akhirnya dirujuklah ke dokter spesialis paru dari dokter bedah gitu. Iya. Jadi Inan TB itu disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium tuberculosis dan cara menularnya terhirup karena kuman itu ada di udara. Ya, jadi bukan nempel di kulit lalu jadi sakit enggak. Terhirup kemudian masuk ke saluran nafas sampai ke jaringan paru dan sebagian bisa lewat pembuluh limfe. Jadi dia milih tempatnya sendiri gitu dok untuk berkembangnya di mana gitu? Dia bisa ada 3 jalur. Jadi saluran nafas berdiam di paru, sebagian bisa lewat pembuluh darah, sebagian bisa lewat pembuluh limfe. Nah kalau udah lewat pembuluh limfe makanya biasanya kelenjar-kelenjar gitu ya. Atau kalau di darah bisa ke semua organ. Tapi umumnya sih 85% biasanya memang menyerang paru sehingga masyarakat taunya TB itu paru. Iya, padahal betul. Ada 15% yang di luar paru, diantaranya di kulit. Iya, tapi jarang, saya juga ada sih beberapa pasien TB kulit ya. Iya, tapi makanya selama pengobatan aku ketemu teman-teman tuh di sana pasien-pasien TB juga, TB-nya TB paru gitu dok. Nggak pernah nih ketemu yang selain TB paru gitu, yang sesama TB kulit atau yang lain gitu. Reaksinya paling nanya karena kan aku sehat-sehat aja ya dok badannya gitu. Pasti ditanya Mbak sakit apa gitu. Aku jawab TB gitu. Loh kok TB gitu, karena mereka rata-rata kan fisiknya kurus lemas gitu ya dok. Ya sedangkan aku kan bugar-bugar aja nih gitu. Jadi mereka pasti bertanya-tanya. Iya alhamdulillah dok, alhamdulillah banget. Terus waktu dikatakan TB kulit, reaksi mereka apa? Reaksi mereka, loh emang ada, itu sering banget deh dok. Pokoknya selama pengobatan ini setiap orang nanya sakit apa, TB apa, TB kulit. Loh emang ada TB kulit gitu, pasti pertanyaannya kayak gitu. Iya, oke. Jadi memang orang jadi tertarik ya, pengen tahu ya. Dok. Makanya kita undang ke sini juga supaya memberikan semacam info kepada masyarakat bahwa TB itu bisa di banyak organ termasuk kulit ya, walaupun jarang ya. Iya. Ya, jadi alhamdulillah nggak ada gejala-gejala TB secara umum ya. Nggak ada dok. Nggak ada merasa mudah lelah begitu. Itu ada setelah minum obat sih dok. Jadi efek samping obat gitu. Iya. Ya sekarang udah sembuh 2 bulan yang lalu ya. Iya, alhamdulillah. Iya, berarti udah nggak ada dong ya. Apa namanya, benjolannya udah diambil. Dan bekas jahitan operasinya juga sudah bagus ya. Sudah bagus. Awalnya di bekas bedahnya, bekas jahitannya itu ada bulatan hitam gitu. Jadi mengelilingi si lukanya ini hitam gitu. Nah, dokternya bilang nanti memang kalau seiring minum obat nih, seiring berjalannya waktu sembuh dia akan hilang gitu. Jadi nanti kita akan lihat tuh dari si hitam-hitamnya ini gitu. Dan ternyata betul setelah setahun minum obat nih, si hitamnya hilang dok gitu. Jadi sekarang sudah bagus jahitannya. Bagus ya, normal ya. Jadi sekarang percaya bahwa TB itu bisa sembuh ya? Percaya banget dok. Oke. Sampai nanti sama teman-teman ya. Iya dok. Lalu reaksi teman-temanmu apa? Reaksi teman-teman tuh waktu itu kan aku lagi kuliah ya dok. Selain kaget, pastilah kaget. Iya kaget pasti dok, kaget karena ya itu tadi dok, aku sehat-sehat aja nih gitu. Mereka kaget, terus mereka malah jenguk aku dok ke rumah gitu. Jadi makanya waktu kata mama, kamu ngasih tahu teman-temanmu TB, teman-temanmu takut nggak gitu, takut menular atau apa? Loh mereka malah besok mau nengokin aku mah gitu, nggak apa-apa kan gitu. Keren banget tuh teman-teman ya. Iya, makasih dok, ya teman-temannya Inan yang tidak memberi stigma, tidak mengucilkan Inan, malah mensupport dengan datang ya. Iya dok, jenguk semua ke rumah. Rutin juga tuh dok, nanya-nanyain gitu, minum obatnya udah selesai belum, berapa lama lagi gitu-gitu. Oh jadi nggak kuliah selama sakit? Enggak dok, karena efek samping obat itu tadi dok, aku ngerasa kayaknya nggak kurang fit lah dok gitu badannya. Jadi kayaknya untuk aktivitas, apalagi kuliah kan kita seharian ya dok gitu, dalam seminggu seharian harus pulang pergi gitu. Kayaknya ngerasa jadi akhirnya aku cuti tuh di semester itu dok gitu. Ya sebenarnya sih kalau tidak ada masalah, tidak ada efek samping, itu tidak mesti menghentikan aktivitas.
masih tetap bisa sekolah, tetap bisa kuliah, tetap bisa bekerja. Tapi ini kan kebetulan mungkin efek obat membuat rasa nggak nyaman ya. Iya betul dok. Mual barangkali. Mual, iya betul dok. Jadi setiap habis minum obat, kan awalnya aku minum obat itu pagi ya dok, sebelum sarapan gitu, bangun tidur minum obat, itu efeknya langsung mual, terus pusing gitu dok. Jadi biasanya aku langsung balik tidur lagi dok. Sampai muntah gitu ya? Enggak sih dok, tapi mual iya. Terus pasti aku langsung balik tidur gitu. Nah disitulah akhirnya aku konsul ke dokternya, dokter kalau begini terus gimana ya gitu. Akhirnya dokternya bilang atau mau diresepkan diganti waktunya jadi malam katanya gitu. Jadi 2 jam setelah makan malam gitu. Kataku boleh deh kalau bisa kayak gitu karena supaya nggak ganggu aktivitas gitu dok. Tapi ternyata efek samping yang lainnya, badan lemes, terus nafas mudah ngap itu tetap ada gitu dok. Tapi udah bagus sih Ina nih bahwa kalau ada masalah efek samping itu didiskusikan. Oh iya dok, karena itu dokter. Pesan dokternya dok. Iya betul, karena apa ya? Jadi saya apresiasi banget ini kamu pasien yang cukup komunikatif dan memang memperhatikan kesehatan dirinya ya dengan cara mengkonsultasikan kalau ada apa-apa. Karena ada beberapa kasus pasien-pasien yang merasa wah ini efek samping obat malah berhenti minum obat. Nah ini kan nggak boleh sebetulnya karena kalau berhenti minum obat penyakitnya nggak sembuh, ya kan? Obatnya nggak boleh putus ya dok? Nggak boleh putus. Kalau di paru-paru penyakitnya ini parunya makin lama makin rusak. Kalau pengobatan hanya sebulan atau 2 bulan, jadi memang berobat harus sampai selesai. Dan kalau ada masalah, apapun masalahnya sepanjang pengobatan. Udah bagus nih contoh nih ya. Contoh nih Inan, contoh yang baik, dia konsultasikan kepada dokternya, didiskusikan dan mereka cari solusi. Minum obatnya diatur tuh, jangan pagi supaya nggak terlalu lemas, tapi dipindahkan ke malam supaya memang udah waktu tidur gitu ya. Iya betul dok. Jadi setelah minum obat tapi udah nggak kan ngerasain mual-mual tuh. Cuti ya? Iya betul dok. Ya, udah. Tapi dokter kalau TB kulit itu penularannya sama nggak sih kayak TB paru gitu? Kalau TB paru kan lewat droplet gitu ya dok, gitu. Nah setelah jadi pejuang TB tuh akhirnya searching kan tuberkulosis itu seperti apa sih? Ternyata yang keluar channel TB TV gitu. Oh, keren, jadi